Halo para pemirsa setia Fibis News, kembali lagi bersama saya Ika Akbarwati dan rekan saya Wahyu Sidarta yang akan membahas mengenai bagaimana kondisi politik di kawasan Uni Eropa yang saat ini menjadi perbincangan hangat dalam acara Fibis Fokus. Mungkin pemirsa masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di Eropa saat ini, bagaimana sebenarnya situasi politik di sana saat ini. Kita langsung saja membahas. Pertama-tama kita langsung ke Ika, bagaimana Ika? Baik, memang untuk di Eropa sendiri saat ini sedang terjadi gejolak politik yang cukup signifikan di mana terjadi beberapa pergantian pemerintahan akibat dari ketidakpuasan masyarakat di Eropa mengenai pengetatan anggaran di masing-masing negara. Yang saat ini kita sedang ramai diperbincangkan adalah mengenai Presiden baru Prancis yaitu François Hollande yang menggantikan Nicolas Sarkozy pada akhirnya berhasil memenangkan pemilu di Prancis. Hollande merupakan tokoh dari Partai Sosialis yang terkenal sangat keras menentang adanya pengetatan anggaran. Hollande dalam kampanyenya selalu mengisyaratkan bahwa dirinya lebih memilih daripada memotong anggaran atau memotong defisit, maka hal itu akan ditujukan untuk pengeluaran yang berbasis pertumbuhan ekonomi. Kondisi ini telah mengakibatkan protes dari beberapa yang merupakan negara aliansi Prancis, terutama dari Kanselir Jerman Angela Merkel yang telah menyatakan bahwa kondisi ini tidak dapat diganggu-gugat. Artinya kesepakatan yang telah ditandatangani oleh Prancis pada masa pemerintahan Sarkozy bahwa harus dilakukan pengetatan anggaran ini tidak boleh diubah lagi pada saat Hollande menjadi presiden. Akan tetapi tentunya François Hollande tidak begitu saja akan menuruti keinginan dari Angela Merkel dan hal ini telah mengakibatkan terjadinya kekhawatiran mengenai kemungkinan gagalnya kongsi kawasan Euro. Di sini kita akan melihat sedikit bahwa pemilu Prancis minggu lalu terdiri dari 2 putaran. Putaran pertama dimenangkan oleh François Hollande dan pada putaran selanjutnya di mana Hollande langsung head to head dengan Sarkozy juga pada akhirnya dia berhasil memenangkan pemilu dengan suara sekitar 51,6%. Dan selain Prancis, kita juga melihat bahwa beberapa negara di Eropa lain mengalami kondisi yang sama, yaitu dari Belanda dan juga Yunani, di mana Yunani ini tampaknya akan sangat mengguncang kondisi kawasan Euro. Bagaimana Wahyu kondisi di Yunani sekarang? Ya baik, pertama-tama sebelum Yunani kita masuk dulu ke Belanda. Selain Prancis memang juga Belanda tampak sedang tergoncang masalah politik juga, di mana seperti yang kita tahu bahwa pada bulan April kemarin Perdana Menteri Mark Rutte akhirnya mengundurkan diri. Sebelumnya di bulan Maret 2012 Mark Rutte memang sedang mempersiapkan program pengetatan anggaran untuk tahun 2013, di mana diperkirakan anggaran yang pengeluarannya akan dipangkas itu sekitar 16 miliar euro. Pengetatan anggaran ini dengan tujuan adalah untuk memangkas defisit anggaran dari Belanda yang dalam rangka memenuhi target dari ketetapan yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa sendiri. Nah, namun pada akhirnya salah satu partai pendukung dari Mark Rutte ini yakni Partai Kebebasan akhirnya mencabut dukungannya pada tanggal 21 April 2012 yang lalu. Partai Kebebasan ini menyatakan bahwa pengetatan ini berpotensi berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi dari Belanda. Nah, dengan Belanda kehilangan dukungan ini akhirnya pemerintahan Mark Rutte pun jatuh. Mark Rutte akhirnya secara resmi mengundurkan diri pada tanggal 23 April 2012 yang lalu. Pemerintahan Mark Rutte ini juga hanya berlangsung 558 hari, di mana merupakan salah satu yang terpendek sejak Perang Dunia Kedua yang lalu. Untuk saat ini, pemilihan umum yang baru masih sedang disiapkan di Belanda dan diperkirakan akan dilaksanakan pada tanggal 12 September 2012 mendatang. Nah, sedangkan untuk Yunani saat ini memang tampaknya situasi sedang memanas, di mana terjadi kekacauan politik. Sebelum melihat hasil pemilu Yunani pada 6 Mei 2012 yang kemarin, kita lihat dulu bagaimana sebenarnya opini publik atau opini masyarakat Yunani sendiri terhadap partai-partai politik di Yunani. Nah, dapat kita lihat bahwa dukungan masyarakat Yunani terhadap 2 partai politik terbesar di Yunani,
yakni New Democracy atau ND dan Pan-Hellenic Socialist Movement atau PASOK mengalami penurunan yang tajam. Sedangkan dua partai besar ini merupakan partai yang mendukung pengetatan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan oleh Uni Eropa. Nah, sedangkan untuk partai Coalition of Radical Left atau Syriza justru mengalami peningkatan, di mana partai ini justru tidak mendukung pengetatan kebijakan fiskal yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Kesimpulannya bahwa ini mencerminkan bahwa masyarakat Yunani tampaknya menentang kebijakan fiskal atau pengetatan yang ditetapkan oleh Uni Eropa. Nah, dari hasil pemilu tersebut dapat dilihat tidak ada partai mayoritas, sehingga partai-partai besar tersebut harus mencari koalisi atau membentuk pemerintahan koalisi. Tanggung jawab pada awalnya jatuh pada pemimpin ND yakni Antoni Samaras, namun akhirnya dia menyatakan menyerah atau tidak mampu untuk membentuk pemerintah koalisi. Lalu akhirnya tanggung jawab tersebut jatuh ke tangan pemimpin dari Radical Left atau Syriza yakni Alexis Tsipras, dan tampaknya hingga saat ini juga prospeknya dia juga tidak mampu untuk membentuk pemerintah koalisi yang baru. Sehingga dikhawatirkan dengan deadline pada tanggal 17 Mei 2020 mendatang, jika partai koalisi atau pemerintah koalisi belum terbentuk, pemilu akan diulang kembali. Resikonya apa? Bahwa dengan gejolak politik yang terjadi di Yunani ini dikhawatirkan bahwa pengetatan fiskal yang telah ditetapkan tidak akan mampu berjalan, sehingga akhirnya bailout kedua yang telah dijanjikan tidak dapat diberikan kepada Yunani, dan Yunani terancam untuk default atau bangkrut. Dengan bangkrutnya Yunani tentu dikhawatirkan Yunani pada akhirnya akan keluar dari zona euro atau Uni Eropa. Citigroup sendiri memperkirakan bahwa pada 18 bulan ke depan atau akhir 2013 Yunani cukup besar, yakni sebesar 75% kemungkinannya akan keluar dari Uni Eropa. Sehingga hal ini dikhawatirkan akan mengguncang bukan hanya Eropa, tapi perekonomian secara global. Kita akan melihat dulu secara singkat bagaimana kondisi utang dan juga defisit dari masing-masing negara di Eropa untuk bisa memahami keseriusan dari kondisi politik yang ada di negara tersebut atau di kawasan Eropa tersebut. Di sini kita melihat bahwa persentase utang dan persentase defisit terhadap GDP dari negara-negara di kawasan Euro masih sangat tinggi. Terutama sekali Yunani, di mana persentase defisit terhadap GDP-nya mencapai 9,8% dan juga Perancis mencapai 5,2%. Kalau kita lihat dari figur ini, negara yang mengalami defisit anggaran terkecil adalah Jerman, di mana memang Jerman merupakan negara ekonomi terbesar di Eropa. Mengapa Wahyu ini menjadi hal yang penting? Defisit ini menjadi hal yang penting. Ya, sebenarnya dapat kita lihat bahwa sebenarnya angka ini cukup aneh karena sebenarnya Uni Eropa sendiri telah menetapkan kebijakan bagi anggotanya bahwa maksimal defisit anggaran bagi negara anggota adalah sebesar minus 3%. Sehingga dapat dilihat bahwa sebagian besar negara-negara di Eropa justru minusnya melebihi minus 3% ini. Sedangkan untuk utang publik ditetapkan maksimal adalah 60% dari GDP. Nah, sedangkan dapat dilihat juga bahwa utang dari negara-negara di Eropa ini semuanya secara umum melebihi level 60%. Dengan begitu makanya dapat dilihat bahwa sebenarnya situasi keuangan di Eropa ini sebenarnya cukup bahaya untuk perekonomian global saat ini. Baik, demikian sedikit penjelasan singkat kami mengenai bagaimana situasi ekonomi dan politik di ekonomi Eropa. Baiklah, akhir kata bersama saya Wahyu Sidarta dan rekan saya Ika Akbarwati. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya dan salam Fibis.